Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufa Frizal. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang saya buat yang berjudul Analisis Etika Kehumasan pada kasus Nestle versus Greenpeace di sosial pada konflik palm oil dan deforestasi. Nah, yang pertama di sini adalah latar belakang. Kita akan membahas sebuah kasus nyata yang menyangkut perilaku public relation, yaitu kasus antara Nestle dan Greenpeace terkait penggunaan minyak sawit yang menyebabkan deforestasi. Kasus ini menjadi pembelajaran penting dalam dunia PR, khususnya dalam menangani krisis dan menjaga reputasi perusahaan. Greenpeace meluncurkan kampanye satir yang menyerang Nestle karena menggunakan minyak sawit dari pemasok yang melakukan pembangunan hutan tropis, rumah bagi spesies langka seperti orangutan. Kampanye tersebut viral dan menimbulkan tekanan besar terhadap Nestle secara global. Di slide selanjutnya ada tindakan Nestle yang negatif. Alih-alih merespon dengan terbuka, Nestle justru melakukan tindakan represif dengan menghapus video dan menutup komentar di media sosial. Tindakan ini dianggap sebagai upaya menyensor publik dan justru memperburuk krisis karena memicu kemarahan publik yang lebih besar. Di sini mungkin ada beberapa contoh yang saya berikan. Tindakan negatif Nestle yang diberikan oleh Nestle. Yang pertama, Nestle menghapus video Greenpeace dari YouTube. Kedua, menutup komentar negatif di Facebook. Ketiga, publik marah, muncul serangan digital dan boykot. Terakhir, ada reputasi perusahaan menurun drastis. Nah, slide selanjutnya ada dampak dari tindakan public relation negatif. Karena dianggap membungkam atau mengkritik, Nestle menghadapi gelombang boikot dan kehilangan kepercayaan konsumen. Kasus ini juga mendapat perhatian media internasional, menjadikan reputasi perusahaan terguncang dan terkesan tidak peduli terhadap isu lingkungan. Nah, di sini ada beberapa rinciannya dari dampak buruknya si Nestle atau public relation ini. Pertama itu dituduh membungkam kritik. Kedua, citra perusahaan menjadi tidak transparan dan tidak peduli lingkungan. Ketiga, viral negatif di media sosial. Keempat, tekanan dari LSM dan masyarakat global. Nah, slide selanjutnya atau slide kelima, perbaikan public relation oleh Nestle gitu. Tekanan publik semakin besar, Nestle mengubah pendekatannya. Mereka mulai melakukan audit internal, berkomitmen pada praktik ramah lingkungan, dan menjalin kerjasama dengan lembaga independen seperti The Forest Trust untuk memperbaiki rantai pasok mereka. Nah, ada beberapa langkah perbaikan public relation oleh Nestle. Yang pertama ada audit rantai pasok minyak sawit. Kedua, komitmen hanya bekerja dengan pemasok ramah lingkungan. Ketiga, kolaborasi dengan The Forest Trust atau TFT. Yang terakhir atau keempat, meningkatkan komunikasi dan keterbukaan kepada publik. Selanjutnya slide ke-6 ada hasil dan pemulihan citra. Di sini Nestle memulihkan citra dengan perubahan sikap dan keterbukaan yang ditunjukkan. Nestle perlahan-lahan memulihkan kepercayaan publik. Citra perusahaan mulai membaik dan mereka dianggap mulai bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan dari bisnisnya. Dan beberapa hasil dari pemulihan citra, di sini ada 3. Citra Nestle perlahan membaik, dan kedua, dianggap lebih bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Yang ketiga, diterima kembali oleh sebagian publik dan organisasi lingkungan. Slide selanjutnya, slide ke-7, pelajaran yang didapat. Kasus ini memberi pelajaran penting bahwa public relation tidak hanya soal komunikasi, tapi juga soal etika dan kejujuran. Mendengarkan publik, bertanggung jawab, dan membangun hubungan yang terbuka adalah prinsip utama yang harus dijaga oleh praktisi public relation, terutama saat menghadapi krisis. Nah, beberapa rincian pelajaran yang dapat diambil itu ada 4. Di sini tuh yang pertama, jangan bungkam kritik, dengarkan dan respon dengan bijak. Yang kedua, transparansi adalah kunci dalam krisis. Ketiga, kolaborasi dengan pihak ketiga, LSM, pakar, atau bisa meningkatkan kepercayaan. Yang terakhir, tindakan nyata lebih kuat daripada pernyataan kosong. Nah, slide selanjutnya atau slide ke-8, di sini ada beberapa analisis respon berdasarkan etika kehumasan. Nah, di sini tuh ada 4, ada transparansi atau transparensi,
Yang kedua ada kehandalan atau reliability. Ketiga tanggung jawab sosial atau social responsibility. Keempat ada advokasi atau advocacy. Mungkin yang pertama dulu transparansi atau transparansi. Nestle awalnya tidak terbuka di sini responnya dan mencoba menyensor kritik, dan ia bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi. Nah, berarti perusahaan Nestle ini nggak transparan gitu. Nah, yang kedua itu ada kehandalan atau reliability. Nestle menyangkal tuduhan dan mencoba menyensor kritik, dan tindakan ini menciptakan kesan tidak konsisten dengan citra perusahaan yang peduli lingkungan. Nah, jadi itu respon dari kehandalan atau reliability perusahaan Nestle itu seperti itu, guys. Nah, yang ketiga itu ada tanggung jawab sosial atau social responsibility. Nestle tidak segera menanggapi isu deforestasi dan ancaman terhadap habitat orang hutan, dan fokus awal lebih pada melindungi citra merek dibanding menyelesaikan akar masalah. Tanggung jawab Nestle di sini cuman hanya memikirkan citra mereka baik aja lah gitu. Nah, yang terakhir advokasi. Nestle gagal melakukan advokasi etis karena Nestle tidak membela diri secara terbuka dan jujur, justru mencoba membungkam suara kritis, menghapus video, menutup komentar, dan ya terlalu terbuai sama pembenaran citra tetapi tidak memperbaiki habitat orang hutan. Mungkin sekian. Terima kasih, thank you for your attention ya. Ya udah, nama saya Muhammad Afrijal dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NPM 233601003. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.